Soal nomor 10 ini, penentuan daripada larutan buffer secara tidak langsung. Jadi kalian buat dulu reaksi antara asam dengan basa atau basa dengan asamnya. Ya, baru nanti kita bisa menentukan pH-nya berapa. Ya, jadi kita selesaikan dulu, buat reaksinya dulu. Nah, berarti reaksinya itu antara apa? Antara NaOH dengan Ha. Ya. Nah, berarti garamnya nanti Na sama A ini akan membentuk NaA tambah H2O. Oke, NaOH ini merupakan basa kuat, Ha ini adalah asam lemah ya. Karena di soal dibilang Ka-nya berapa? 10 pangkat minus 5 ya, yang punya Ka itu asam lemahnya. Oke, data-data yang ada bahwa NaOH-nya 100 ml, molaritasnya 0,01 molar. Ha-nya itu 50 ml, molaritasnya 0,03 molar. Kalian kalikan nih ya. Milimol kali molar itu nanti dapatnya, mililiter kali molar. Mililiter kali molar itu dapatnya nanti milimol. Jadi tinggal dikalikan. 100 kali 0,01, 1 milimol. 50 kali 0,3, ya, 1,5 milimol. Ya. Cocok itu 50 kali 3 150, 150 berarti ya pas 1,5 milimol. Nah, baru buat seperti yang tadi, mula-mula yang bereaksi sisa ya. Mula-mula yang bereaksi sisa. Ini mula-mulanya, kita lihat nanti yang bereaksi, kemudian berapa yang sisa. Ini belum ada. Tadi yang ini merupakan garamnya ya. NaA tadi ini garamnya. Nah, oke, mana sebagai reaksi pembatas, mana zat yang habis? 1 milimol dibagi 1 dengan 1,5 dibagi 1. Cari yang paling kecil, berarti yang paling kecil itu adalah yang 1 milimol. Berarti ini habis bereaksi, ini reaksi pembatasnya. Maka dia bereaksinya 1 milimol juga. Nah, ya. Lalu berdasarkan reaksi pembatas tadi, kita hitung yang lain. Ya, perbandingan koefisien. Berarti ini juga 1 milimol. Kalau kita kurangkan 1,5 dikurang 1 berarti sisanya 0,5 milimol. Ya, jadi yang bersisa ini siapa? Asam lemah, berarti asam lemahnya sisa. Kalau asam lemah sisa udah pasti nanti membentuk buffer asam. Kita buktikan lagi di sini garamnya berapa. Perbandingan koefisien juga ya. Berarti garamnya juga 1 milimol. Tinggal dijumlah 0 tambah 1 berarti ini 1 milimol ya. Nah, inilah milimol daripada garam. Ya, oke. Berarti kesimpulannya di sini campuran tadi membentuk apa? Membentuk asam lemah dengan garam. Asam lemah dengan garam itu akan membentuk buffer apa? Buffer asam. Tinggal kita masukkan ke rumus buffer asam. Ya. Masukkan ke rumus buffer asam. Berarti rumus buffer asam tadi H positif sama dengan Ka dikali pakai milimol. Milimol daripada asam lemah per milimol garam. Ya, milimol garam dikali indeks. Nah, indeksnya tadi kalau kalian lihat di atas itu tadi, pada garam tadi, ya. Jadi pada garam ini yang lemahnya siapa? Dari si A ya. Nah, jadi pada garam ini si A-nya kan cuma 1 ini. Berarti ini X-nya sama dengan 1 ya, indeksnya sama dengan 1. Oke, tinggal kita masukkan harga Ka-nya berapa tadi? Harga Ka-nya tadi 10 pangkat minus 5. Ya, harga Ka-nya 10 pangkat minus 5. Berarti H positif sama dengan 10 pangkat min 5. Milimol asam lemah sisa 0,5. Kemudian milimol garamnya 1. Ya, 0,5. Oke. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan, jawabannya itu dalam bentuk log 2 dan log 5. Oke, coba kita lihat hasilnya. Ini kan bisa aja kita buat jadi 5 kali 10 pangkat minus 6 molar. Berarti pH-nya sama dengan min log 5 kali 10 pangkat minus 6. Berarti itu jadi 6 kurang log 5. Ya, jadi kalau 6 kurang log 5, kita lihat hasilnya itu nggak ada.
Ya, yang ada 6 tambah log 5. Nah, coba kita ubah log 5 itu jadi log 2. Nah, jadi kita mainkan di sini. Log 5 itu kita ubah aja jadi 6 kurang log 10/2. Kan sama aja ya, 10/2 itu kan 5 kan? Nah, 10 dibagi 2 itu kan 5. Log 10 dibagi log 2 itu kan sama aja dengan log 10 dikurang log 2. Ya. Jadi ini jadi 6 kurang log 10 kurang log 2. Jangan lupa ini masih dalam kurung. Ya. Log 10 itu 1. Berarti 6 kurang 1, minus kali minus, jadi tambah log 2. 6 kurang 1, 5. 5 tambah log 2. Nah, jadi ini dia, kalau dia dalam bentuk log 2. Ya. Nah, yang dimintakan dalam bentuk log 2. Nah, berarti jawabnya itu adalah 5 tambah log 2. Ya. Nah, jadi karena diminta dia jawabannya dalam bentuk log 2. 5 tambah log 2. Berarti jawabannya yang dodol, yang D. Nah, jadi di sini kalau kita lihat permainannya ini hanya permainan di angka-angka perhitungan matematik ya. Nah, di logaritmanya. Kalau rumusnya kan tetap tadi pakai rumus buffer apa? Pakai rumus buffer asam ya. Oke, jadi bermain di logaritmanya aja. Makanya tadi kita dapat hasil akhirnya itu 5 tambah log 2. Sebenarnya 6 kurang log 5 pun sama aja, tapi yang ada itu jawabannya dalam bentuk 5 tambah log 2. Oke, itu jawaban soal nomor 10. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan larutan buffer, ya. Nomor 11 sampai 15 rencana kita selesaikan ini. Ya. Jadi coba perhatikan di soal langsung. Jadi untuk soal nomor 11 ya, untuk soal nomor 11 ini buat dulu reaksinya ya. Reaksinya itu basanya NH3 direaksikan sama asamnya HCl, ini langsung menghasilkan garamnya itu NH4Cl. Ya. Nah, berarti dengan demikian dari sini kita ambil kesimpulan ini merupakan basa lemah, HCl-nya itu merupakan asam kuat dan ini adalah garam, ya. Oke. Nah, untuk NH3 ini udah dikasih tahu bahwa harga apa? Harga KB, ya. Harga KB-nya itu sebesar berapa itu? 10 pangkat minus 5. Nah, data yang ada 20 ml 1 molar, si NH3 HCl-nya 50 ml 0,1 molar. Ya, jadi langkah pertama kalikan dulu ini. Masing-masing ya. Kalau kita kalikan berarti ini dapatnya 20 milimol, yang ini dapatnya 5 milimol ya. 5 milimol. Oke. Langkah selanjutnya baru buat MRS. Ya. Mula-mula MBS boleh ya. Mula-mula yang bereaksi sisa. Nah, mana yang habis bereaksi ini, nak? 20 atau 5? Reaksi pembatasnya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Nas. 5, Pak. Nah, mana 20 sama 5 ini mana yang habis? 5 ya, Pak? 5. Cara mencari reaksi pembatas jangan lupa bagikan mol dengan koefisien ya. Bagikan mol dengan koefisien. Cari yang paling kecil ya. Nah, yang paling kecil itu berarti yang 5 tadi ya. Jadi ini habis. Jadi yang 5 milimol inilah yang habis bereaksi atau reaksi pembatasnya. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalnya kita tuliskanlah ya. Berarti kalau bereaksi mula-mula 5 berarti dia yang bereaksi 5. Perbandingan koefisien nanti ini 5, kemudian garamnya juga 5 ya. Itu dia. Nah, sehingga nanti kita lihat ya, yang bersisa yang terbentuk berapa. Ini mula-mula belum ada garamnya.
Nah, ini jangan lupa dikurang ya. Ini dikurang sebelah kiri ruas tanda panah dan ini dijumlah. Nah, berarti ini tadi habis reaksi pembatasnya tadi. Inilah tadi yang zat yang habis tadi. Habis 20 kurang 5 berarti kita dapat ini 15 ya, 15 milimol, ini dapatnya 5 milimol. Ya. Nah, oke. Nah, jadi dengan demikian di sini yang bersisa siapa? Yang bersisa itu adalah basa lemah. Ingat ya. Kalau basa lemah sisa udah pasti membentuk buffer basa. Nah, ini ada garamnya juga. Ya. Nah, jadi ambil kesimpulan, ini nanti rumus yang kalian pakai di sini yaitu tentang larutan buffer basa ya. Larutan buffer basa. Oke. Nanti perhatikan pada garamnya, ion lemah apa? Pada garam ini kita perhatikan. Nah, ion lemah pada garam itu kan CnH4 ya, atau kita sebut istilahnya itu asam konjugasinya lah ya kan. Nah, ini kan cuma satu dia. Berarti indeksnya itu 1. Kalau nanti kita masukkan ke rumus. Nah, rumus buffer basa jangan lupa. Rumus buffer basa itu OH minus ya, OH minus sama dengan nah, rumus buffer basa tadi OH minus sama dengan Kb dikali, pakai milimol ya. Milimol daripada basa lemah per milimol garam ya. Jangan lupa dikali indeksnya tadi X ya. Nah, X-nya tadi 1. Nah, masukkan harganya. Kb-nya tadi berapa di soal itu? Kb-nya tadi 10 pangkat minus 5. Nah, berarti OH minus ya. OH minus sama dengan 10 pangkat minus 5, milimol basa lemahnya 15, kemudian milimol garamnya 5 ya. Berarti ini 15 dibagi 5 dapat 3 ya. Jadi hasilnya itu sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 5 molar. Nah, berarti pOH-nya berapa, nak? pOH-nya itu min log ya. Nah, min log 3 kali 10 pangkat minus 5. Sebenarnya kita bisa langsung tadi pangkatnya aja 5 dikurang dengan log 3 ya. 5 kurang log 3. Itu masih pOH. Yang mau dicari kan pH kan? Nah, yang mau dicari pH. Berarti pH-nya sama dengan 14 dikurang pOH. Berarti 14 dikurang 5 dikurang log 3. 14 kurang 5 berapa itu? 11, berarti 11 tambah log 3. Ini dia jawabannya. Ya, 11 tambah log 3. Coba kita lihat jawabannya. Nah, 11 tambah log 3 itu di atas 11 itu aja, lihat jawabannya tuh. Yang di atas 11 sedikit. Berarti jawabannya adalah 11,5 ya. Nah, jadi 11 tambah log 3, nanti kalian lihat aja log 3 itu kalau kita kita hitung nanti 11 tambah 0,5 itu kan. Log 3 itu kan 0,5, berarti dia 11,5. Ya, itu nomor 11. Oke, nomor 12. Nah, untuk nomor 12, di sini kita lihat yang direaksikan itu adalah ya. Jadi untuk nomor 12 asam asetat ya, asam asetat. Berarti di sini dia asam asetatnya itu CH3COOH ya. Langsung aja kalikan nanti 60 ml dikalikan sama molaritasnya 0,05 molar ya. Nah, ini kalau kita kalikan nanti dapatnya ini berapa ini? 3 milimol ya. Kemudian begitu juga nanti CnAOH ya. NaOH-nya itu berapa tuh? 20 ml ya, 20 ml molaritasnya 0,1 molar. Kalian kalikan, berarti dapatnya
2 milimol. Ya. Oke, yang ditanya apa? Harga pH larutan sebelum dan sesudah penambahan NaOH. Oh, kalau begitu coba kita hitung dulu sebelum, ya. Jadi kalau mau kita hitung sebelum penambahan, ya. Jadi sebelum penambahan NaOH itu berarti dia masih si larutan apa itu ya? Larutan CH3 COOH ya. CH3COOH yang punya Ka ya, yang punya Ka itu adalah 2 kali 10 pangkat minus 5. Nah, molaritasnya berapa? Molaritasnya tadi pakai yang 0,05 molar. Nah, ini gunakan aja rumus asam lemah karena ini kan asam nih, asam lemah. Pakai H positif ya. H positif sama dengan akar Ka kali molaritas. Jadi kita pakai rumus ini untuk menentukan pH-nya ya, mula-mula sebelum penambahan NaOH. Masukkan harganya. Ka-nya tadi 2 kali 10 pangkat min 5, molaritasnya 0,05 ya. 0,05 berarti 5 kali 10 pangkat minus 2. Tinggal dikalikan aja. 5 kali 2 10. 5 kali 2 10, 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 7 kali 10 berarti 10 pangkat min 6. Akar 10 pangkat min 6. Ya, berarti dapatlah H positifnya sama dengan akar 10 pangkat minus 6. Itu sama aja dengan 10 pangkat minus 3 molar. Ya, berarti pH-nya berapa nak? Langsung aja. Berarti pH-nya sama dengan 3, ya. Oke. Nah, berarti inilah jawaban untuk pH sebelum penambahan NaOH ya, masih mula-mula. Nah, setelah penambahan NaOH itu kalian buat reaksi. Jadi setelah penambahan NaOH setelah penambahan NaOH buatlah reaksinya tadi. CH3COOH ditambah dengan NaOH ya, asam tambah basa, garam tambah air ya. Berarti CH3COONA ditambahkan dengan H2O ya. Nah, jadi ini kalian tahu ini asam asetat, ini asam lemah, ini basa kuat dan ini garamnya ya. Nah, oke, buat MRS ya. Mula-mula yang bereaksi sisa. Nah, mula-mulanya tadi di atas sudah kita jelaskan bahwa ya CH3COOH 3 milimol, NaOH-nya 5 milimol. Ya, berarti kita tuliskan. Berarti yang ini 3, ini 2 ya. Ini belum ada. Nah, berarti di sini nanti siapa reaksi pembatasnya? Reaksi pembatasnya yang paling kecil inilah ya, si NaOH ya. Berarti nanti kita tuliskanlah. Berarti ini 2 ya. Perbandingan koefisien ke sini 2, ini juga 2. Oke. Nah, jadi kita lihat. Ini tinggal dikurang. Ya, 3 kurang 2 berarti sisanya 1 milimol. Ini habis tadi ya. Ini dijumlah berarti 2 milimol. Kesimpulannya apa? Kesimpulan yang kita lihat di sini bahwa akhir reaksi itu diperoleh apa? Akhir reaksi itu diperoleh asam lemah yang bersisa. Ingat, kalau asam lemah yang bersisa pasti membentuk buffer asam. Dan ini ada garamnya. Ya. Nah, berarti ini akan terbentuk larutan buffer. Ya. Di sini akan terbentuk larutan buffer asam. Ya, larutan buffer asam. Jadi tinggal kita masukkan aja ke rumus buffer asam seperti yang tadi ya. Buffer asam rumusnya apa? H positif ya. H positif sama dengan Ka kali. Ini pakai milimol boleh. Milimol asam lemah per milimol garam. Ya, milimol garam jangan lupa dikalikan dengan X ya. Nah, X indeks ion lemah dalam garam atau indeks daripada basa konjugasi. Nah, ini dia CH3COO-nya ini kan. Nah, berarti indeksnya 1 itu. Ya, indeksnya 1. Nah, ini kan CH3COO-nya cuma 1, berarti X-nya sama dengan 1. Oke, tinggal masukkan. Ka-nya tadi berapa di soal? 2 kali 10 pangkat minus 5 ya.
Di soal tadi kita lihat 2 kali 10 pangkat minus 5 pas. Kemudian asam lemahnya ini tadi, asam lemahnya sisa 1 per garamnya 2. Ya, indeksnya tadi 1. Ya, nggak usah kita tulis lah ya. Nah, ini tinggal dicoret. Berarti 2 sama 2-nya habis. Nah, jadi dengan demikian dapatlah di sini H positifnya sama dengan 10 pangkat minus 5 molar. Ya. Langsung aja nanti dapat pH berapa? pH-nya sama dengan 5. Oke, jadi dengan demikian, nah inilah pH setelah penambahan NaOH. Jadi perubahan pH-nya tadi dari awalnya tadi 3, setelah penambahan dia itu jadi 5 ya. Berarti jawabannya kita lihat 3 dan 5 ya, 3 dan 5. Sebelum dan sesudah penambahan. Nah, berarti jawabannya ini. Ya, kita lanjut pembahasan soal nomor 13. Nah, soal nomor 13, ini kita buat juga reaksi asam tambah basa menghasilkan garam. Ya. Nah, tapi di sini yang ditanya bukan pH-nya, karena pH-nya sudah dikasih tahu. Ya. Yang ditanya di sini apa? Volume daripada HCl. Ya. HCl yang ditambahkan itu berapa volumenya? Oke, nah coba kita lihat dulu. Langkah pertama, pH-nya sama dengan 9. Ya, pH sama dengan 9. Nah, itu pH campuran ya. Jadi ini dikasih tahu di soal bahwa pH campurannya ya. pH campuran sama dengan 9. Nah, oke, lalu nanti di sini yang kita reaksikan siapa? Yang kita reaksikan itu adalah NH3 tambah HCl ya, asam tambah basa atau basa tambah asam, itu menghasilkan garam tambah air. Garam aja, ya, nggak tambah air. Kecuali di sini NH4OH ya. Oke, nah NH3-nya ini basa lemah, ya. Ini basa lemah, ini asam kuat, ini garam. Nah, lalu konsentrasinya kita lihat ya. Nah, kita lihat konsentrasi daripada NH3. NH3 itu 40 ml, molaritasnya 0,5 molar. Si HCl itu yang ditanya ya. Nah, yang ditanya ini kita misalkan aja X mililiter. Molaritasnya 0,2 molar. Oke, ya. Jadi langkah pertama itu kita kalikan dulu nih. 40 kali 0,2, 20 milimol. Ini juga kita kalikan. Dapatnya 0,2 X milimol. Nah, oke, ini garamnya tadi, ini garamnya adalah NH4Cl. Nah, jadi kalau modelnya seperti ini, untuk menentukan mana yang habis, mana yang bersisa, ya. Jadi menentukan mana yang habis, mana yang bersisa, itu berarti kita lihat daripada siapa? Kita lihat dari pH-nya. Nah, jadi perhatikan aja pH-nya. pH-nya itu kan 9, ya. Kalau pH-nya 9, pH 9 itu berarti pH basa, ya. Nah, pH basa. Jadi kalau pH basa lebih besar daripada 7 ya. Nah, berarti ini bersifat basa. Ya bersifat basa, di sini kan ada basanya, basa lemah. Jadi ambil kesimpulan. Jadi di sini basa lemahnya sisa. Nah, itu dia, ya. Jadi kita beracuan kepada pH-nya, ya. Kita beracuan kepada pH-nya. Jadi tadi karena pH-nya lebih besar daripada 7, ya. pH-nya lebih besar pada 7. Oke, sorry ya. Lag apa Bapak ini.
Oke. Jadi tadi Bapak bilang karena pH-nya lebih besar daripada 7 berarti dia bersifat basa. Kalau dia bersifat basa, ambil kesimpulan basa lemahnya sisa. Jadi kalau basa lemahnya sisa, ya, kalau basa lemahnya sisa, berarti ini habis. Yang si asamnya ini habis, ya. Nah, jadi asam kuatnya habis. Artinya apa? Artinya berarti inilah reaksi pembatasnya nanti. 0,2X tadi ini, ya. Nah, jadi kalian buatlah nanti mula-mula, ya. Mula-mula yang bereaksi sisa, ya. Nah, jadi ini nanti 0,2X. 0,2X, ini juga 0,2X, garamnya juga 0,2X, ya. Oke, tinggal kita apa? Kita lihat pada akhir reaksi, ini dikurang. Ya, ini dikurang, berarti jadi berapa ini? 20 dikurang 0,2X. Ya, satuannya tadi milimol. Ini dikurang habis ya, ini habis, ini dijumlah ya. Ini tadi kan belum ada. 0 tambah 0,2 berarti 0,2X milimol. Oke. Berarti di sini yang kita peroleh, yang kita apa? Yang kita dapat bahwa ini sebagai apa? Nah, berarti ini ini basa lemahnya. Ini tadi garam. Jadi membentuk apa itu? Basa lemah dan garam, ya, basa lemah dan garam membentuk larutan baper basah, ya. Berarti ini membentuk baper basah. Pakai rumus baper basah. Membentuk baper basah. Nah, kan tadi di awal sudah dibilang baper basah ini punya apa? Punya pH sama dengan 9. Jadi kalau pH-nya sama dengan 9, ubah ke pOH, ya. Nah, berarti pOH-nya berapa? 14 kurang 9. 5. Berarti kalau pOH-nya 5, OH minusnya jadi berapa? 10 pangkat minus 5 molar. Kenapa? Karena kita nanti kan menggunakan di rumus OH minus sama dengan ya Kb kali milimol, ya, milimol daripada basa lemah per milimol garam, ya. Milimol garam dikalikan dengan X, indeks ion lemah dalam garam. Indeks ion lemah dalam garam itu 1 itu, ya. Ya. Oke. Kita lihat di sini kan NH4-nya kan cuma 1, ya. Nah, itu dia. Berarti indeksnya 1. Oke, tinggal masuklah. Jadi OH minus sama dengan, oke, OH minusnya langsung aja ganti. Berapa tadi itu? 10 pangkat minus 5 sama dengan Kb-nya tadi berapa di atas tadi? Kb-nya, Kb-nya 10 pangkat minus 5, ya. 10 pangkat minus 5, basa lemahnya itu 20 dikurang 0,2X per garamnya 0,2X, ya. Oke, ini berarti coret nih. 10 pangkat minus 5-nya. Ya, oke. Nah, berarti sekarang kita dapat kali silang itu. Jadi kalau kita kali silang 0,2X sama dengan 20 dikurang 0,2X. Pindahkan 0,2X ke kiri. 0,2X tambah 0,2X. 0,4X sama dengan 20. Berarti X-nya sama dengan 20 dibagi 0,4, ya. 20 dibagi 0,4. Berarti 200, ya. 200 per 4. 200 per 4. Berapa dapatnya itu? 50, ya. Satuannya tadi apa itu? Satuan X itu apa tadi? X itu sebagai permisalan siapa tadi? Volume daripada si HCl, ya. Volume daripada HCl. Nah, itu dia, ya. Berarti dapatnya itu 50 ml, ya. Inilah tadi. Jadi yang 50 ml tadi itulah volume daripada si HCl tadi, ya.
50 ml. Ya, yang ditanya di soal. Ini volume daripada HCl. Oke, ya. Jadi di sini kita pakai rumus apa tadi? Pakai rumus buffer basah. Ya. Rumus buffer basah. Ya. Oke. Berarti dapatnya tadi 50. 50. Berarti jawabannya itu yang C. Ya, ini jawabannya. Nomor 13. Ya, Bapak ulangi sedikit. Untuk nomor 14 tadi, ya kita buat reaksi tadi asam asetat dengan NaOH menghasilkan natrium asetat tambah air, ya kan? Nah, kemudian asam asetatnya 3 liter 0,2 molar kalikan 0,6 mol. Yang ditanya di soal itu kan NaOH-nya berapa gram. Jadi di sini NaOH-nya belum tahu, kita misalkan dengan X mol, ya. Jadi asam lemahnya 0,6, basa kuatnya itu X. pH campuran udah ada di soal, pH campurannya 4. Karena pH-nya 4 berarti ini bersifat asam. Ambil kesimpulan asam lemahnya sisa. Berarti asam lemahnya sisa, makanya nanti si basa kuatnya habis. Ya, jadi reaksi pembatasnya si basa kuat. Jadi kalau mula-mulanya X, berarti yang bereaksinya X. Perbandingan koefisien ini dapat X, CH3COH yang bereaksi, kemudian yang terbentuk garamnya juga X. Ya. Kemudian kita kurangkan 0,6 kurang X, ini sisanya, asam lemah sisa. Ini tadi kita kurangkan habis, ya, basa kuatnya. Garam yang terbentuk ini X. Ya. Nah, asam lemah dan garam, ya, itu akan membentuk buffer asam. Nah, tinggalkan masuk rumus buffer asam kan. Nah, pH-nya 4 ubah ke konsentrasi H positif, jadi 10 pangkat minus 4 molar. Nah, rumus buffer asam H positif sama dengan Ka kali mol asam lemah per mol garam kali indeks ion lemah dalam garam, 1 tadi kan. Oke. Nah, lalu tinggal masukkan H positifnya 10 pangkat minus 4, Ka-nya 2 kali 10 pangkat minus 5, mol asam lemahnya 0,6 kurang X, mol garamnya tadi X. Ya, indeksnya 1, nggak usah dituliskan lagi. Nah, lakukan perhitungan, dapatlah ini dia perhitungannya 10X sama dengan 1,2 dikurang 2X. Jumlahkan 10X sama 2X, 12X sama dengan 1,2, X-nya 0,1 mol, ya. 0,1 mol si NaOH tadi yang si X tadi. Nah, sehingga untuk mencari masanya tinggal mol kali MR. MR NaOH 40, 0,1 kali 40. Berarti massa si NaOH-nya 4 gram. Ya, itu jawabannya tadi. Maka jawabannya tadi dodol. Nah, yang terakhir. Yang terakhir, nomor 15 ya. Nah, untuk soal nomor 15, ini bagus ini soalnya. Nah, jadi untuk soal nomor 15 ini, sama seperti yang tadi, pH-nya sudah dikasih tahu, pH campuran. pH campurannya 9,6. Oke, terus yang dicampur apa? Yang dicampur itu adalah NH4OH, basa tambah asam kuatnya HCl, asam tambah basa nanti menghasilkan garamnya itu NH4Cl tambah H2O. Ya, ini basa lemah, ini asam kuat, ini garam. Oke, pada garam itu indeks asam konjugasi atau indeks ion lemah dalam garamnya 1 ya, NH4-nya 1 itu. Jadi nanti kalau di perhitungan X-nya 1. Oke, kemudian apalagi di sini yang diketahui ACl-nya 0,1 molar. Ya, kemudian sama ini juga 0,1 molar. Yang ditanya di soal perbandingan volume NaOH NH4OH dengan HCl. Ya, yang ditanya itu perbandingan NH4OH dengan HCl. Misalkan aja perbandingan volume. Jadi ini kita misalkan X liter, ini kita misalkan Y liter ya. Jadi dalam bentuk X dan Y dia. Jadi pertanyaan di soal itu adalah berapakah perbandingan X banding Y, itu yang ditanya. Ya. Oke, selesaikan. Kalian kalikan ini
Ini kita kalikan dapatnya 0,1 X mol. Ini kalau kita kalikan, ini dapatnya 0,1 Y mol. Ya. Oke. Nah, sama seperti yang tadi, buat MRS. Ya. Kita buat mula-mula reaksi sisa. Mula-mula yang bereaksi sisa. Nah, acuannya dari pH tadi, ya, acuannya dari pH. pH-nya kan 9,6, berarti lebih besar daripada 7 itu kan. Nah, kalau dia lebih besar daripada 7, bersifat basa dia. Nah, berarti basa lemah yang bersisa di sini nanti. Nah, jadi kalau basa lemahnya sisa, berarti ini nanti sisa, berarti nanti asam kuatnya habis. Ya. Berarti yang habis itu yang ini 0,1 Y. Nah, berarti tulislah ini 0,1 Y, perbandingan koefisien ini 0,1 Y, garam yang terbentuk juga 0,1 Y. Ini belum ada mula-mula ya. Oke. Nah, tinggal kita jumlahkan. Yang ini kita kurang. Ini kita kurang, ini kita jumlah ya. Ini berarti 0,1 X kurang Y mol. Ini dikurangkan habis ya. Ini habis tadi. Ini dijumlahkan 0,1 Y. Nah, jadi ini dapat basa lemahnya, ini garamnya. Nah, jadi membentuk apa? Membentuk buffer basa, ya. Membentuk buffer basa. Berarti yang terbentuk di sini adalah larutan buffer basa. Nah, larutan buffer basa tadi pH-nya 9,6 ya. pH-nya 9,6. Nah, 9,6 ini kalau kita buat jadi berapa nih? Kalau kita buat jadi 9 tambah 0,6 ya. 9 tambah 0,6. Nanti 0,6 ini coba diubah jadi ini aja. Ya. 0,6 itu kita ubah jadi 2 kali 0,3. Nah, 0,3 itu log 2 itu, ya. Nah, jadi 2 log 2 dia. Ya. 2 log 2 berarti ini sama aja dengan, kalau secara matematisnya berarti dia 2 log 2, sorry. Ini berarti jadi log 2 pangkat 2 ya, log 4 berarti ini. Nah, berarti ini kita buat jadi 9 tambah log 4. Nah, pOH-nya berapa? pOH-nya berarti 14. 14 kurang 9 tambah log 4. 14 kurang 9 berarti jadi 5 kurang log 4. Nah, jadi kalau kayak gini udah enak kita mengubahnya. Berarti OH minusnya jadi berapa itu? 5 kurang log 4 itu jadi 4 kali 10 pangkat minus 5 molar. Nah, dapat ya. Enak aja menghitungnya jadinya. Nah, baru masukkan ke rumus apa? Masukkan ke rumus buffer. Rumus buffernya tadi OH minus sama dengan KB kali ya. Mol basa lemah per mol garam kali indeks garam. Indeks garamnya tadi 1 ya. Nah, OH minusnya 4 kali 10 pangkat minus 5. KB-nya coba kita lihat tadi. Berapa KB-nya tadi? KB-nya 2 kali 10 pangkat minus 5 KB-nya ya. KB-nya 2 kali 10 pangkat minus 5. 2 kali 10 pangkat minus 5, mol basa lemahnya tadi, nah mol basa lemahnya kita lihat tadi, ini ya, 0,1 X kurang Y. 0,1 X kurang Y. Kemudian mol garam ya. Mol garamnya 0,1 Y. Mol garamnya 0,1 Y.
Nah, tinggal kita hitung. Yang bisa dicoret, coretkan dulu. Ya. Ini dia. Berarti ini 4 dibagi 2 kan bisa juga nih. 4 sama 2 berarti ini 2 dia. Kali silang. Ya, berarti 2Y sama dengan X kurang Y. Berarti 3Y sama dengan X. Yang ditanya tadi apa? X banding Y. Berarti X banding Y itu sama dengan 3 banding 1. Nah, ini dia jawabannya tadi. Ya. Oke, berarti untuk soal yang nomor 15 tadi, kita dapat perbandingannya 3 banding 1. Berarti jawabannya yang A. Ya, berarti jawabannya yang A. Nah, oke, berarti selesai pembahasan tentang larutan buffer, menentukan pH larutan buffer secara tidak langsung melalui reaksi asam tambah basa menghasilkan garam tambah air.